Shalom. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita menyanyi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang percaya memperoleh hidup yang kekal, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku Yesus,
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis pada Kisah Rasul ayat 10 dimulai dari ayat 34 sampai 43. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bergantian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang dan orang-orang mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada beranjak daripadamu, dan perjanjian damai tiada akan bergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Cerita Tuhan Yesus.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu. Warta jemaat Minggu 1 Epifanis tanggal 11 Januari 2026. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 18 Januari 2026. Hari Minggu yang akan datang tanggal 18 Januari 2006, ibadah Minggu masuk seperti biasa, dilayani 3 sesi. Yang pertama, sesi bahasa Indonesia masuk pukul 6 WIB. Yang kedua, bahasa Indonesia masuk jam 9 WIB. Sesi yang ketiga, bahasa daerah masuk jam 10.30 WIB. Kedua, penyusunan program pelayanan tahun 2026. Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun 2025, maka jemaat kita akan menyusun program pelayanan daerah. Keempat, jemaat yang pindah. Mulai hari ini, keluarga Gordon Rian Anderson Nababan, Jenny Roslina Munte, Jalan Kenari 1 nomor 68B Purnas Mandala, Sektor Joshua sudah pindah ke gereja HKBP Jambi, Resort Jambi, Kota Jambi. Kelima, rapat majelis jemaat tentang pelaksanaan program pelayanan 2025 dan penetapan program pelayanan tahun 2026 hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 setelah ibadah sesi ketiga bahasa daerah bertempat di GSG Gereja. Jemaat kita mengadakan rapat majelis jemaat untuk menetapkan program pelaksanaan tahun 2026. Dengan ini diundang seluruh anggota majelis jemaat untuk menghadirinya. Keenam, pemberkatan pernikahan warta pertama. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Beni Gunawan Sipahutar, putra dari Bapak Wilson Sipahutar, R. Buru Marsolina Buru Lubis, anggota jemaat kita dari Jalan Kenari 20, nomor 760 Purnas Mandala, Sektor Joshua, dengan Nasro Marpaung, putri dari Bapak Judiman Marpaung almarhum, Santina Burpane, anggota jemaat kita yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 24 Januari di Gereja GKI Purnas Mandala,
masuk pukul 10 WIB. Demikian berita jemaat untuk kita pagi ini. Shalom Bapak Ibu. Kita bernyanyi. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentuh yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentuh yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Yang membuatku berikan tanganlah jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentuh yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentuh yang terlelap. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, demikian juga yang ada di pelataran gereja dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita tulis dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya mengundang kita membuka Alkitab kita akan membaca secara bergantian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Kita baca bersama ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Allah menyatakan keselamatan. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita sudah melangkah ke minggu yang kedua di tahun 2026 ini. Kita melangkahkan perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini, meski kita tidak tahu pasti, belum mengetahui kepastian apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang selama tahun 2026 ini. Apakah tahun 2026 ini penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami di tahun-tahun yang lalu akan terselesaikan di tahun ini? Kita juga belum tahu. Kegagalan-kegagalan yang kita alami di waktu-waktu yang lalu, apakah tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan keberhasilan? Apakah di tahun-tahun yang lalu kita banyak mengalami kerugian dalam usaha? Apakah di tahun 2026 ini menjadi tahun yang penuh dengan keuntungan? Kita belum ada yang tahu. Bahkan yang boleh jadi kondisi kesehatannya yang hingga saat ini masih belum dipulihkan, apakah tahun 2026 ini menjadi tahun pemulihan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melangkah di tahun 2026, ketidakpastian, penderitaan, itu juga akan mewarnai perjalanan hidup kita. Hal ini juga terjadi pada masa Yesaya menuliskan catatan ini. Saat itu umat berada dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa tidak ada kepastian kapan bisa kembali ke Yerusalem. Di daerah pembuangan sana mereka mengalami banyak penderitaan. Dalam situasi yang demikian, muncul pertanyaan, apakah Tuhan tidak peduli lagi pada kami? Jika hal yang sama terjadi sama kita, apakah Tuhan tidak peduli lagi padaku? Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di tengah-tengah ketidakpastian itu, banyak orang berusaha mencari kepastian dengan berbagai usahanya sendiri. Supaya memiliki kepastian dapat untung dalam jualan, ada yang pergi kemana itu? Ke Gunung Kawi dan lain sebagainya. Supaya posisi jabatannya tidak digusur oleh orang lain, maka dia pergi, ada Gopusuk Buhit namanya itu ya. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia untuk menenangkan hatinya, seolah-olah dia memiliki kepastian. Walaupun itu sesungguhnya tidak memberikan kepastian. Melalui pembacaan ini, Nabi Yesaya menubuatkan, menyuarakan, memberitahukan kepada umat yang sedang mengalami ketidakpastian, apakah bisa kembali ke Yerusalem, apakah mereka bisa keluar dari penderitaan yang sedang mereka jalani di pembuangan Babel. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyatakan dirinya bahwa Dia tetap peduli dengan umatnya. Allah itu peduli kepada kita. Itulah yang dikatakannya dalam pembacaan ini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Allah menyatakan kepeduliannya dengan cara bagaimana? Dengan mengatakan bahwa Dia telah memilih hambanya agar umat mereka yang
dalam keadaan ketidakpastian itu, mereka boleh mendapatkan satu keyakinan. Pertama, Allah peduli kepada mereka. Allah peduli kepada kehidupan kita. Meski ketidakpastian itu masih terus menghantui pikiran kita, tapi yakin Allah tetap peduli kepada kita. Jadi kepedulian Allah bukan berarti menghilangkan segala penderitaan. Tidak seperti itu. Kepedulian Allah itu akan semakin nyata di tengah-tengah ketidakpastian yang dialami oleh manusia dan juga di dalam penderitaan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan dalam pembacaan, Allah sendiri yang memilih hambanya. Nah, dalam melaksanakan misinya itu, hamba yang dipilihnya itu dikatakan diperlengkapi atau dipenuhi dengan Roh Allah. Sehingga melalui Roh Allah yang memenuhi hidup hambanya itu, maka misi penyelamatan, karya keselamatan itu akan berhasil. Jadi ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang dialami oleh umat Israel yang berada di pembuangan, dan juga kita di saat menjalani tahun 2026 ini, yang belum memiliki kepastian apa yang akan terjadi ke depan, Allah menyatakan dirinya. Dia telah menetapkan hambanya yang akan memberikan kepastian, keselamatan, keluar bebas dari penderitaan, bebas keluar terhindar dari ketakutan karena ketidakpastian itu, bahwa sesungguhnya itu adalah karya yang dikerjakan oleh Tuhan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk membebaskan dirinya dari ketidakpastian itu hanya akan membuatnya semakin terpuruk dan semakin jauh dari Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa hamba yang dipenuhi oleh Roh Allah itu dalam terang perjanjian baru telah digenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah tentang hamba yang dinubuatkan melalui Nabi Yesaya itu telah digenapi dalam diri Yesus. Selanjutnya dalam menyatakan keselamatannya, keselamatan yang diselenggarakan oleh Allah dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Allah tidak menyelamatkan dengan cara kekerasan atau paksaan, melainkan dengan kelemah lembutan dan kesetiaan. Dalam pembacaan ini digambarkan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jadi artinya mau mengatakan, walaupun bulu itu sudah patah, seolah-olah tidak berdaya lagi, tidak akan mungkin tumbuh lagi, itu tidak akan diputuskan. Itu akan dipulihkan. Demikian juga sumbu atau dian
yang nyalanya itu sudah mulai pudar, mulai redup, tidak serta-merta dipadamkan. Malah sebaliknya dikatakan, nyalanya itu akan dipulihkan. Dengan demikian mau mengatakan bahwa hamba Tuhan yang telah digenapi dalam diri Yesus Kristus, dia datang tidak untuk menghancurkan yang lemah. Sebaliknya, dia datang untuk memulihkan setiap orang yang terluka dan yang pengharapannya sudah hampir sirna. Orang-orang yang seolah-olah tidak lagi memiliki pengharapan, dia datang kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jika engkau merasa gagal, engkau merasa lemah di waktu-waktu yang lalu, di tahun 2026 ini, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Dia akan memulihkan keadaan. Keselamatan yang disediakan oleh Allah tetap tersedia, tetap berlaku bagi mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa keselamatan yang Allah sediakan itu berlaku bagi semua bangsa. Ini hal yang luar biasa. Yesaya yang merupakan bagian dari orang Israel dipakai oleh Allah untuk menyatakan, untuk menubuatkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu tidak semata-mata hanya berlaku untuk mereka sebagai umat pilihan Allah. Tetapi keselamatan itu juga disediakan bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain. Itu sebabnya dikatakan oleh Yohanes bahwa Yesus yang merupakan penggenapan dari hamba Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, oleh Yohanes disebut dia adalah terang dunia. Sehingga terang yang dibawa oleh Yesus itu menerangi bangsa-bangsa yang masih di dalam kegelapan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita rupanya bukan hanya sekedar dipanggil oleh Allah untuk menerima keselamatan itu, tetapi Allah mau memakai kita supaya kita juga menyebarkan atau menjadi saluran supaya orang lain juga memperoleh keselamatan itu. Jadi kalau keselamatan itu hanya kita terima untuk diri kita sendiri, itu artinya kita menahan cahaya keselamatan itu hanya untuk diri kita. Ibarat memasang lilin, kita tidak ingin orang lain ikut diterangi dengan lilin itu, kita mau tutup cahayanya hanya untuk kita. Tidak ada gunanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Selanjutnya oleh Nabi Yesaya ditegaskan bahwa keselamatan yang dijanjikan oleh Allah adalah hal yang pasti dan baru.
Jadi di tengah-tengah umat yang merasa tidak ada kepastian kapan mereka kembali ke Yerusalem, dikatakan bahwa keselamatan Allah adalah satu kepastian dan hal yang baru. Bagaimana Allah mau mengerjakannya? Itu adalah kemampuan Allah itu sendiri. Itu adalah otoritas dari Allah itu sendiri. Allah menepati janjinya. Nubuat yang sudah dinubuatkan pada waktu yang lalu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, karya keselamatan yang telah dirancang oleh Allah dan telah dilaksanakan dan terus berlangsung hingga saat ini, bahkan sampai Maranatha, itu memberikan kepastian bagi kita. Sehingga di tengah ketidakpastian yang kita jalani di tahun 2026 ini, ingatlah, keselamatan yang dari Allah itu adalah satu kepastian. Sehingga kita dapat hidup dengan pengharapan dan iman, menjalani tahun 2026 ini dengan sukacita, karena keselamatan yang Allah nyatakan itu adalah nyata, pasti, dan tidak akan gagal. Sama seperti matahari, sinar matahari, cahaya matahari mampu mengusir kegelapan. Demikianlah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah. Itu akan menyingkirkan kekhawatiran, ketidakpastian, keraguan-raguan, dan boleh jadi juga berbagai penderitaan yang disebabkan oleh ketidakpastian tadi. Sehingga kita semuanya mendapat bersukacita. Mari kita menerima keselamatan Allah dengan iman, hidup senantiasa dalam terang Kristus, dan menjadi alat Allah untuk menyatakan keselamatan itu kepada dunia di sekitar kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah kami boleh bersukacita karena keselamatan yang telah Kau kerjakan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, memberikan kepastian bagi kami di saat kami menjalani tahun 2026. Meski dunia ini seolah-olah mampu memberikan kepastian bagi kami, sesungguhnya yang ditawarkan dunia itu hanya untuk sesaat. Kepastian yang bersumber darimu, yang kami andalkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh dengan sepenuh pengharapan dan iman boleh bersukacita menjalani tahun 2026. Terima kasih Bapak. Berkati pemberitaan firman-Mu menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami. Itu juga Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini tengah-tengah peribadahan kami. Kami mensyukuri segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk pertambahan usia, untuk berbagai keberhasilan dalam hidup kami. Biarlah semuanya itu semakin membawa kami untuk semakin lebih dekat kepada-Mu. Begitu juga kami membawakan setiap pergumulan dari tengah-tengah jemaat.
yang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Secara khusus, kami membawakan dalam doa Inang Nyonya Purba Boru Silitonga yang dalam keadaan sakit dan opname di rumah sakit. Kuat kuasa-Mu lah ya Tuhan, yang memulihkan kondisi kesehatan Inang Boru Silitonga ini, dan memakai tenaga para medis yang ada di rumah sakit menjadi alat bagimu untuk memberikan kesembuhan. Itu juga Tuhan berbagai pergumulan hidup lainnya dari tengah-tengah jemaat ini. Engkau yang bekerja menopang jemaat. Begitu juga kami membawakan anggota jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Beni Gunawan Sipahutar dan Masro Marpau. Biarlah kuat kuasa-Mu yang menyertai mereka, sehingga tiba saat acara pemberkatan pernikahan, mereka boleh dalam keadaan sehat dan sukacita, dan pemberkatan boleh berlangsung dengan baik. Itu juga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara pemberkatan pernikahan itu dan juga proses adatnya, Kau juga Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tetap. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Amin, mari kita memberikan persembahan kita.
kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan
Diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria diberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena pulanglah dalam damai dan sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Memanggil lagi. Agak lebih panjang. Yesus memanggil
sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah Kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Memanggil mari segera, kita jawab. Tinggalkan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang. Happy Sunday. Bisa tadi jalan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus yang cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu, meliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta